Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang Fratelli Tutti, ensiklik dari Paus Fransiskus. Kali ini kita mau memberi perhatian secara khusus pada bab ketiga dan bab keempat dari Fratelli Tutti. Jadi kalau menyambung dari bab kedua yang sudah kita lihat kemarin ya, Paus berbicara ya, dengan menunjuk teks yang terkenal, kisah tentang orang Samaria yang murah hati, yang membantu menolong orang yang jatuh di tangan penyamun ya, sampai ia sembuh kembali. Dan itu gagasan yang mau ditunjukkan di sana, refleksinya ialah bahwa ajakan untuk ya, kita keluar dari segala bentuk eksklusivisme ya, untuk dapat menjumpai orang-orang asing, katakanlah demikian ya. Yang dimaksudkan ialah bahwa ya, saudari dan saudara kita yang sakit, yang menderita, yang mengalami ya, kekerasan dan sebagainya. Maka itu ditunjukkan di dalam bab ketiga dari Fratelli Tutti ya. Paus Fransiskus mengajak kita untuk memikirkan dan melahirkan dunia yang terbuka, dia katakan demikian. Bagaimana itu mungkin ya, bahwa kita dapat keluar dari bentuk eksklusivisme diri kita, egoisme kita, dan menjadi menjumpai saudari dan saudara kita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Di sini dia mengatakan kita keluar dari egoisme kita, segala bentuk eksklusivisme, ya, entah agama, suku, bahasa kita, ya, kultur kita, ideologi-ideologi yang ada di dalam diri kita. Paus mengajak kita, mari kita keluar dari situ, ya, dan kita mau menjumpai saudari dan saudara kita, ya, sebagaimana adanya mereka, ya, diri mereka sendiri. Maka di sini dia mengajak kita pada poin bab yang ketiga ini, dia menggunakan ya, kata kunci yang sangat penting ya. Paus berbicara tentang kata kasih ya, kata caritas ya. Ya. Paus mengatakan kasih itu sebuah anugerah bagi kita, dan corak dari kasih itu apa? Kasih itu berarti selalu mengarah kepada orang lain ya. Berbuat baik bagi orang lain, memikirkan kebaikan orang lain, melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Jadi itulah corak dasar dari kasih ya. Seperti Allah adalah kasih, dia mengasihi kita, itu berarti dia memberi dirinya bagi kita. Maka Paus mengajak kita, kalau kita mau keluar dari egoisme kita, maka kita menerapkan, mewujudkan ya, semangat kasih itu, yaitu ya, memikirkan orang lain, berbuat baik bagi orang lain. Sehingga di sana dia juga berbicara tentang ya, kata benevolencia ya. Jadi benevolencia berarti kita menghendaki yang baik bagi sesama kita. Kalau saya mengatakan saya berbuat baik atau saya mengasihi sesama, itu jelas berarti bahwa kita selalu terarah ya, kepada pihak yang lain, kepada orang yang lain. Nah, terkait dengan bab ketiga ini, poin ini juga ditekankan kembali ya dalam bab keempat dari Fratelli Tutti. Di sana Paus mengajak kita untuk mari ya, memiliki hati yang terbuka ya, bagi seluruh dunia. Jadi ini cakupan Fratelli Tutti ini semakin luas ya, keluar dari diri kita, menjumpai sesama kita, dan kemudian menunjukkan tanggung jawab kita, keterbukaan kita kepada suatu ruang lingkup yang lebih luas. Nah, di bab ketiga ini, bab keempat ini ya, dia berbicara tentang ya, bagaimana sikap ya, kita ya, terhadap orang asing, terutama di sana dia menyebut ya, bagaimana kita menyikapi para imigran. Ya. Tentu dalam suatu tingkatan yang lebih mondial, kita tahu bahwa ya, ada banyak saudari dan saudara kita yang harus ya, keluar dari ya, kediaman mereka, dari negeri mereka, untuk mencari ya, suasana yang lebih damai, yang lebih tenang. Ya. Dan di sana terjadi kesulitan karena mereka harus melewati ya, batas-batas negara, dan tidak mudah bahwa sebuah negara dengan mudah juga menerima para imigran yang datang ke negara mereka. Paus melihat ini suatu masalah, ya, suatu krisis yang sifatnya ya, mondial, sifatnya menyeluruh. Ya. Maka di sini pada bab keempat ini ya, Paus ini mengajak kita semua, mengajak cara berpikir kita, cara bagaimana kita melihat ya,
orang-orang asing yang ada di sekitar kita, saudari dan saudara kita. Maka dia pada bab ini ya sebagai suatu dialog dengan para leader, para pemimpin, para tingkat internasional ya, dan juga para pemimpin di negara-negara yang besar, negara-negara maju ya, bagaimana seharusnya mereka bersikap, ya, bagaimana seharusnya mereka menunjukkan keterbukaan, ya, sikap manusiawi, ya, sikap murah hati. Kalau belajar dari tadi ya kutipan gambaran tentang sikap orang Samaria yang murah hati tadi, maka hendaklah ya, Paulus mengajak kita demikian pula ya, para leader ya, bersikap demikian ya, menerima ya, orang-orang asing, menerima para imigran, memperlakukan mereka dengan baik ya, sebagai manusia ya, menjamin keamanan ya, menjamin kenyamanan hidup mereka juga ya. Kalau direfleksikan lebih jauh di sini Paulus mengatakan bahwa kalau kita itu sebagai anak-anak dari Bapa ya, yang sama, yang satu, maka kita sebetulnya ya, memiliki hak ya, untuk tinggal di tempat di mana saja. Ya. Maka kita hendaknya menjamin orang-orang yang ingin ya, mendapatkan hak hidupnya, jaminan kehidupannya, jaminan rasa aman, jaminan ya, untuk bekerja, untuk ya, menjadi lebih baik sebagai manusia juga ya, kalau mereka adalah ya, orang-orang asing yang datang di tempat kita. Kiranya ini juga sangat relevan bagi kita ya. Kalaupun Paulus berbicara tentang imigran, mungkin realitas yang tidak langsung konkret dan real dalam pengalaman kita sehari-hari ya, namun kita mengerti bahwa maknanya itu sangat relevan bagi kita. Di mana-mana ya, pada banyak kesempatan kita berjumpa dengan orang asing. Kita berjumpa dengan saudari dan saudara kita di sekitar kita yang ya, mengalami kesulitan, yang hidup dalam kesendirian, yang harus memasuki usia tua dan sebagainya. Di sana mereka mengalami, mereka ingin supaya kita membantu dan mengulurkan tangan pada mereka, membuat mereka ya, berharap dan bersukacita. Maka marilah kita memiliki hati yang terbuka bagi siapa saja, bagi semua orang. Nah, poin ini juga akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih jelas ya. Nanti kita akan lihat bahwa Paulus mengajak kita berdialog ya, menunjukkan kasih ya, dalam sikap kita, bahkan dalam sikap sebagai para leader, ya, sebagai ya, para pemimpin politik. Di sana Paulus berbicara bahwa itu suatu kesempatan juga untuk menunjukkan kasih kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, inilah poin utama dari bab ketiga dan keempat dari ensiklik Fratelli Tutti ini.